Kami dari mahasiswa UMSU Prodi Teknologi dari kelompok 1. Jadi tugas kali ini itu adalah tugas pengelolaan hama penyakit terpadu, di mana fokusnya pada tanaman pangan. Di sini kami bersama dengan petani jagung. Boleh berkenalan dengan Bapak siapa? Poniran. Baik Pak, jadi kami ingin bertanya sedikit untuk luasan jagung yang Bapak punya ini kira-kira berapa Pak? Luasan sekitar 5 hektar. Oh, luasan 5 hektar. Bapak mulai menanam ini mulai berkecimpung di dunia tanaman ini dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2002 ya. 2002, berarti udah lama kali ya Pak. Jadi kami mau fokus langsung ke intinya aja Pak. Jadi di sini tanaman jagung ini kami ingin bertanya mengenai hama-hama yang ada di tanaman jagung ini Pak. Boleh bantu dijawab Pak? Ya. Hama paling kita ulat, terus kutu itu lah kita. Kutu buah. Kutu ulat geraya sama kutu itu aja. Itulah sejenis hamanya. Jadi Pak, efek akibat serangan hama itu di tanaman jagung ini seperti apa ya Pak? Ya, pada daun atau pada buahnya itu jadi bagaimana kalau diserang hama tersebut Pak? Pertama dia nyerang daun. Kalau kita nggak kendalikan, dia akan nanti kalau kita nggak kendalikan lama-lama dia akan masuk ke pembuahan, ke dalam buah itu. Entah di pucuk dia, di pupusnya masuk. Kalau udah masuk, cara pengendaliannya ada susah. Sebelum masuk harus dikendalikan. Biasanya dikendalikan pakai apa Pak? Pakai hama insektisida. Selain yang kimia nggak ada Pak? Langsung ke kimia? Nggak ada insektisida. Campur sama fungisida. Untuk pengaplikasiannya berarti dicampur gitu apa sendiri-sendiri dulu Pak? Campur berarti insek sama fungi sekalian. Campur. Jadi cara kerjanya biar agak irit gitu. Untuk penyemprotannya di bagian akar atau langsung ke pohon. Pohon itu ya Pak? Semua rata ya. Biasanya Pak itu dikendalikan itu pada umur jagungnya udah mulai berapa MST atau berapa hari gitu Pak? Setelah di sekitar 35 hari. Tanam. Jadi Pak tadi kan kata Bapak hama tadi kalau misalnya udah masuk ke ujung buahnya udah sulit dikendalikan. Jadi kalau hama tadi udah masuk Pak, kira-kira pengendaliannya apa yang dilakukan atau udah kayak pasrah udahlah nggak bisa dikendalikan lagi? Berarti sebelum. berarti nggak ada langkah selanjutnya gitu? Ada. Dia kalau kita paksa kita semprot juga kita kendalikan, cairan itu nggak akan masuk ke dalam pupus, udah payah dia masuk kan, atau ke dalam jagung itu, buah jagung itu dia nggak kena. Jadi sia-sia aja ya udah, pasrah aja. Jadi kan ini kan kita bicara ibaratnya masuk masa panen Pak. Kalau misalnya di pasca panen itu kan kita simpan lah hasil jagung ini di gudang sementara kan gitu kan Pak. Itu masih diserang oleh hama nggak? Misalnya kayak kutu tadi. Ya, paling ulat lah. Kalau kutu udah nggak ada lagi. Kutu nggak ada lagi. Ulat lah paling ada di pucuk-pucuk buah gini. Itu masih ada ulatnya Pak? Iya. Itu kira-kira penyebab dari ulat tadi bisa nggak buat susut panen? Minimal 20%? Enggak? kalau perihal penyakit Pak kira-kira ada nggak? Kayak jamur atau virus yang menyerang tanaman jagung ini? Kalau istilahnya tanah nggak bagus, dia akan mati di setengah tua, dia akan mati layu berlalahan. Berarti gejala Pertumbuhannya terhambat gitu Pak ya? Nah, ya mati dia. Oh berarti Itu kan gejalanya pertama layu, lama mati dia. mati. Itu karena efek ini jamur Jamur tadi. pas
nggak ada cara mengendalikannya gimana? sebelum tanam seharusnya. Seharusnya. Biasanya apa Pak? Kita ditabur dolomit dulu. Di pengelolaan tanah dulu berarti ya. pH karena pH tadi ya Pak. Mungkin sekian Pak